Misha Salsabila dari Prodi 3 Farmasi. Di sini kita akan membuat simplisia dari daun sirsak. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu simplisia. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan bahan baku, yaitu daun sirsak yang diambil dari Desa Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dalam pengumpulan bahan baku ini, kadar senyawa aktif pada suatu simplisia tergantung pada bagian tanaman yang digunakannya, umur tanaman, waktu panen, dan lingkungan tumbuhnya. Bahan baku yang saya pilih yaitu yang sudah tua dan yang berwarna hijau segar. Pengambilan bahan baku ini saya lakukan pada pagi hari agar kandungan yang ada dari daun sirsak ini masih banyak dan tidak mengalami penguapan. Karena waktu panen yang baik yaitu antara jam 6 pagi hingga jam 10. Oke, sebelum kita ke tahap-tahap pembuatan simplisia, kita akan melakukan identifikasi makroskopis berupa bentuk, warna, bau, dan rasa. Yang pertama, kita akan ke warnanya. Untuk warnanya bagian atas berwarna hijau tua dengan tekstur licin dan mengkilap. Untuk bagian bawahnya berwarna hijau kusam dengan tekstur agak kasar. Kemudian yang kedua, daun sirsak berbentuk memanjang dengan bentuk daunnya menyirip dan ujung daunnya meruncing. Kemudian untuk baunya, bau khas daun sirsak. Dan yang terakhir untuk rasanya itu agak sepet-sepet. Nah, sirsak atau Annona muscirata ini adalah salah satu tanaman dari kelas Dicotyledonea, keluarga Nonaceae dan genus Annona. Daun sirsak ini mengandung acetogenin yang biasanya digunakan sebagai senyawa toksik atau racun. Tahapan kedua yang dilakukan yaitu sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang terdapat pada daun sirsak, seperti kotoran-kotoran warna putih pada daunnya dengan cara digosok-gosokkan menggunakan tangan secara berkali-kali. Tahapan ketiga yaitu pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor yang masih menempel pada daun sirsak tersebut. Dan pada pencucian ini harus dilakukan menggunakan air yang mengalir dan air bersih. Tahapan selanjutnya yaitu penjemuran sebelum dilakukan perajangan. Saya menambahkan tahapan ini karena saat waktu perajangan pada daun yang masih segar, setelah proses pencucian tadi, bisa saja zat-zat logam yang ada pada gunting atau pisau tertempel pada daun, sehingga dapat menyebabkan perubahan warna ketika sudah keringnya. Penjemuran ini saya lakukan selama 1 hari setelah tahap pencucian. Dan ditutupi menggunakan kain hitam. Dan ini hasilnya setelah sore hari waktunya pengangkatan. Daunnya sudah agak kering, tapi ini belum benar-benar kering. Bisa dilihat sendiri, ini agak masih hijau. Proses selanjutnya yaitu perajangan. Perajangan ini bertujuan untuk memperluas permukaan bahan baku, yang mana bisa mempercepat proses pengeringan. Dan pada nanti waktu pengeringannya,
bisa kering secara merata. Perajangan ini saya menggunakan gunting. Pada proses perajangan ini, memotongnya jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal, karena jika pemotongannya terlalu tipis, itu bisa menghilangkan kandungan atau zat-zat yang ada pada daun sirsaknya itu sendiri, dan apabila tebal bisa memperlambat waktu pengeringannya. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air dari daun sirsak dan menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktifnya. Pengeringan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diangin-anginkan, kemudian dengan dijemur di bawah sinar matahari, dan dengan oven. Pada pengeringan ini saya menggunakan sinar matahari langsung. Penjemuran ditutupi menggunakan kain hitam agar penyerapan panas lebih efektif, dan ini waktu sore hari pengangkatan pada hari pertama. Dan ini hasilnya sudah agak kering, tetapi menurut saya ini belum kering sekali. Dengan begitu saya melakukan penjemuran untuk hari kedua, dan ini hasilnya sudah benar-benar kering. Tahapan selanjutnya yaitu sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor-pengotor lainnya yang masih ada pada Simlisia. Tahapan yang terakhir yaitu pengemasan atau penyimpanan Simlisia. Simlisia yang sudah kering dimasukkan ke dalam wadah yang baik, disimpan pada tempat yang dapat menjamin terpeliharanya mutu Simlisia, dan menghindari dari kotoran luar ataupun mikroba-mikroba lainnya. Dan ini saya menggunakan plastik klip untuk wadah Simlisianya. Dan ini hasil dari pengepakan Simlisianya. Selamat mencoba, terima kasih.